Then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, that no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Amreta Janq. Di video kali ini aku mau membaca surat Al-Baqarah juz 2 ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wah, bagus sekali ayat ini ya. Ya. Reta tahu maksudnya? Enggak. Jadi di setiap kehidupan kita, penolong kita itu siapa? Allah ya. Betul? Betul. Allah memberitahu cara untuk bisa mengarungi hidup dengan baik itu dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Loh, sesuai ayat ini. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang Sabar. Sabar itu apa sih? Ya, sabar itu belajar bersabar. Sabar itu menerima segala keputusan Allah, itu sabar. Sabar itu juga menjalani hidup itu dengan penuh syukur, itu juga sabar ya. Itu seperti contohnya sekarang ini ada pandemi corona ya. Corona di mana-mana, banyak orang yang kena corona, banyak orang yang meninggal. Bagaimana kita bisa tetap terus menjalani hidup dengan baik? Kuncinya 1 sabar dan 2 sholat. Iya, lu kok bisa masa corona kita harus sabar dan sholat? Iya, betul. Kamu tahu untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatannya apa? Protokol kesehatannya jaga di rumah aja. Bukan. Apa? Kamu harus sering-sering cuci Apa? tangan, Cuci kaki, cuci muka. Kamu kalau misalkan habis keluar rumah, sampai rumah kan disuruh mama apa? Cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Udah. Iya, jadi cuci tangan, cuci muka, cuci kaki itu sebenarnya ada di dalam wudhu, nak. Wudhu? Iya kan? Kamu wudhu itu kan cuci tangan, cuci mulut, iya kan? Enggak, cuci tangan, cuci muka. Cuci muka, Nah. cuci hidung lagi. Jadi semua itu dicuci kan kalau wudhu, betul nggak? Oh iya. Kalau Kan wudhu ada, enggak. iya wudhu, cuci mulut, cuci hidung, cuci muka, cuci telinga, cuci rambut, betul nggak? Iya. Iya, sebenarnya itu juga salah satu pencegahan terhadap corona. Tahu? Enggak. Iyalah. Iya, corona kan masuk bisa lewat mulut, lewat hidung, Lewat kaki. tangan, rambut. Iya, jadi makanya diminta untuk sering-sering berwudhu. Berwudhu itu berarti apa? Berwudhu berarti Habis wudhu, sholat. sholat, ya kan? Habis wudhu sholat. Lihat nih, sholat. Dan
Berarti sholat itu juga penolong kita di masa corona, karena bisa menghindarkan kita dari virus corona dengan berwudu. Kemudian juga perlu apa? Sabar. Sabar. Kenapa kok sabar? Kenapa kok sabar? Ya kalau nggak sabar nanti nggak disayang Allah. Iya, berarti kalau sabar di masa pandemi corona itu berarti apa? Sabar di masa pandemi berarti sabar menghadapi corona. Sabar menghadapi corona. Contohnya gimana? Contohnya cuci tangan, cuci kaki. Ya, sabar untuk cuci tangan ya. Selalu kalau habis dari luar cuci tangan, cuci kaki itu juga harus sabar. Terus sabar apa lagi? Sabar untuk tidak keluar rumah, ya kan? Iya. Kamu selama corona kan nggak bisa banyak keluar rumah. Kalau keluar rumah harus pakai masker, sarung tangan, nggak boleh pegang ini, nggak boleh itu, ya kan? Nggak bisa lama-lama, nggak bisa makan di luar, ya. Itu namanya juga harus sabar. Ya. Ya kan? Sabar apa lagi? Sabar untuk sekolah di rumah. Kamu padahal sudah lama katanya pengen ketemu teman-teman sekolahmu. Iya, Papa masak. Sudah lama pengen ketemu teman-teman sekolah tapi nggak bisa. Harus sabar. Nggak boleh marah-marah sendiri. Iya, harus marah-marah sendiri. Jadi sabar dan sholat itulah penolong kita. Kalau yang sudah kena corona ya harus sabar, ya kan? Mungkin itu ujian. Oke? Ngerti ya? Ngerti. Ya, silakan lanjut. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ini ahya ini ada panjang jadi bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Iya. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berjihad atau gugur di jalan Allah. Gugur itu apa? Gugur itu meninggal. Kalau mati di jalan Allah itu seperti apa contohnya? Nggak tahu. Itu syahid. Ya, kalau ada misalkan kita berperang melawan orang-orang kafir, ya. Kemudian pada saat kita menuntut ilmu karena Allah, ya. Menuntut ilmu karena Allah itu syahid, jihad. Apa sih bedanya syahid dengan jihad? Syahid itu mati di jalan Allah, itu syahid. Kalau jihad berjuang di jalan Allah. Jadi beda, yang satu masih hidup, yang satu sudah mati. Kalau berjuang di jalan Allah itu namanya jihad, bersungguh-sungguh. Jihad itu artinya juga bersungguh-sungguh. Ya. Nah, terus orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka itu tidak mati. Allah bilang, sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Jadi mereka di sebelah kita, dia ada di sebelah kita. Dia hidup di alam lain. Gitu. Jadi kita nggak ngerti, tapi diberikan alam yang menyenangkan untuk dia. Gitu. Kita nggak bisa lihat, sama seperti kamu nggak bisa lihat setan, nggak bisa lihat jin. Makhluk goib. Iya, karena mereka punya alam sendiri.
nanya, kalau misalnya dia udah di alam sana, dia bisa ngeliat mukanya Allah nggak? Gimana ya? Mungkin iya, mama nggak ngerti nak melihat wajah Allah. Tapi sebenarnya wajah Allah itu ada di mana-mana nak. Artinya Di sini juga ada. iya, wajah Allah itu bukan hanya di timur dan barat, tapi semua Selatan. pemilik timur dan barat itu Allah. Jadi Tapi ada wakilnya gitu. kita bisa merasakan kehadiran Allah, tidak harus dengan melihat ya. Ya gitu ya. Nanti ada itu ayat itu wajah Allah itu ada di mana-mana. Betul. Jadi orang-orang yang syahid termasuk orang-orang yang meninggal Kesakitan. karena corona ini, misalkan karena wabah, itu juga dikategorikan mati syahid. Jadi mereka itu sebenarnya hidup, tapi kita tidak Di alam lain. Iya, kita tidak menyadarinya. Ya? Gitu ya. Iya. Satu lagi nak, 3 ayat. 11 menit. Iya, satu lagi. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi Oh ya. minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, Ya, ngerti aku. bagus ya. Ya. Allah itu selalu akan memberikan cobaan. Cobaan itu sama dengan ujian. Sama kalau kamu mau naik kelas kan ada ujiannya. Jadi kalau kamu ingin naik derajatnya di mata Allah, naik derajat kita untuk menuju surga yang lebih tinggi, maka Allah berikan ujian. Ujiannya seperti apa? Ujian bersabar. Supaya kita bersabar, tapi ujiannya seperti apa? Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ya, itu salah satu ujian-ujian yang diberikan Allah pada kita. Kalau misalkan kita bersabar, ini kan ada tulisan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Berita gembira itu apa? Berita gembira itu yang sudah melewati ujian-ujian. Iya, bisa naik apa? Bisa naik pangkat. Naik pangkat. Naik derajatnya. Ya, Maksudnya nanti derajat apa? derajatnya di sisi Allah nanti menuju surga yang lebih Tinggi. tinggi. Emang ada ya ketingkatan surganya? Oh iya, surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat dan banyak sekali pintu-pintunya. Pintu terbuka. Ya, sama seperti sekarang masa pandemi corona. Ya, berarti kita diuji apa itu? Diuji jiwa. Jiwa, maksudnya ada orang yang banyak orang yang meninggal. Ya, diuji apa lagi? Diuji ketakutan. Iya, ketakutan. Kan orang banyak ketakutan corona kan. Kalau misalkan apa, mereka pakai masker, pakai sarung tangan, nggak makan di luar, ya kan, nggak dekat-dekat. Itu kan sedikit ketakutan kan. Nah, itu juga merupakan ujian, nak. Tapi Allah bilang berikan berita gembira pada orang-orang yang Sabar. sabar lagi. Sekali lagi, sabar itu Ting. penting supaya kita bisa naik derajatnya.
nya naik derajat. Gitu ya. Ya, Jelas nak. jelas. Ada pertanyaan. Tadi udah dijawab. 3 ayat pagi ini bagus sekali ya nak ya. Iya. Cocok sekali dengan situasi pandemi corona. Iya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.